Ingat ya, dalam politik itu tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Jadi gini nih, bagi Anda yang sering mengkritik presiden, bagi Anda yang sering mengkritik oposisi dan segala macam, entah A, B, C, atau sampai Z dan segala macam itu, ingat bahwa dalam politik itu sangat dinamis. Bisa jadi Anda membenci seseorang, Anda membenci A pada hari ini, besoknya Anda membenci B. Ya. Jadi antara dua golongan ini itu bisa Anda benci sekaligus dan suka sekaligus. Ya. 2014 hingga 2023 ini ya, kita sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia bahwa politik itu sangat dinamis. Jadi jangan terlalu menjiwai ya, karena bisa sakit jiwa gitu. Dan jangan sampai memasukkan ke dalam hati karena bisa sakit hati gitu. Jadi gini teman-teman, dalam politik itu alurnya itu sangat dinamis karena berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan pertemanan dan segala macam gitu. Sistem pemerintahan kita itu adalah sistem pemerintahan demokrasi, di mana semua baik dari rakyat dan segala macam kasta. Indonesia tidak memakai sistem kasta ya. Kalau yang memakai sistem kasta itu adalah India. Indonesia juga tidak memakai hukum kerajaan yang sangat absolut ya. Semua kepala pemerintahan itu ya bilang A ya A, B ya B gitu. Enggak, Indonesia tidak seperti itu. Rakyatnya bisa mengatur, bisa mengubah jalannya kebijakan pemerintah ya. Jadi itulah demokrasi, indahnya demokrasi di Indonesia. Ya, meskipun dalam saat-saat tertentu seorang presiden sebagai kepala pemerintahan juga terkadang harus menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala pemerintahan untuk menentukan arah kebijakan ya. Oke, sekarang kita masuk. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Pak Joko Widodo, itu semua adalah presiden Indonesia yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap seluruh warga Indonesia ya. Ya meskipun dari sisi tertentu ada kekurangan ya, masing-masing presiden itu memiliki kekurangan ya. Tapi apakah ada presiden yang ingin menyengsarakan rakyatnya? Secara logika itu tidak masuk akal sama sekali ya. Jika ada presiden yang menyengaja ya melukai rakyat, itu tidak mungkin. Itu bertentangan dengan akal pikiran saya sebenarnya ya. Jadi hentikan hal semacam itu. Jadi bagi Anda yang sedang mau ya merencanakan sesuatu untuk berkoar-koar, membenci atau memuji ya, baik kepada pemerintah maupun kepada oposisi yang di luar pemerintahan, hentikan ya. Cuman nikmatin saja politik itu. Bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat enak, dinamis, manis ya. Jangan sampai kita terlena olehnya, jangan sampai masukkan ke hati, masukkan ke jiwa. Jika tidak sesuai dengan harapan, kita selain depresi juga sakit jiwa, masuk rumah sakit kita ya. Jadi hentikan, karena politik ini bisa menyebabkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya kepada antar golongan, antar agama, tetapi dalam keluarga kecil pun ya, antara bapak, ibu, anak, bapak, anak, nenek, segala macam, cicit dan segala macam itu bisa berbeda pandangan dan saling cuek-cuekan ya. Jadi ini bukan hanya omongan, ini adalah fakta ya. Fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa perpolitikan itu bersifat dinamis dan tidak boleh saling bercerai-berai ya. Kalau misalnya dalam agama, dalam Islam ya, orang yang memutus tali silaturahim maka dia tidak mencium bau surga ya. Jadi hati-hati ya.